Halo teman-teman, ketemu kembali di channel saya ya. Saya pengen ngasih sedikit update untuk semester genap 2021-2022 akan berlangsung mulai hari Senin besok, tanggal 7 Februari 2022. Nah, semester ini kebetulan saya mengasuh 3 mata kuliah. Yang pertama adalah Game Engineering, kemudian ada yang namanya Advanced Native Mobile Programming. Ya, para subscriber teman-teman mungkin sudah pernah dengar yang native mobile programming. Saya pernah memberikan beberapa kuliahnya ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya, kemudian ada lagi tabletop game design. Yang game engineering ini mungkin teman-teman juga pernah melihat ada beberapa semester yang lalu, saya agak lupa persisnya. Ya, ada game engineering dan bahkan mungkin ada game programming lah. Terus bedanya apa ya? Oke, nah game engineering ini mengajarkan pembuatan game 2 dimensi plus 3 dimensi menggunakan Unity. Ya, saya pakai Unity 2020 dan mata kuliah ini tersedia untuk teman-teman di multimedia. Ya. Nah, sekilas mungkin eh, teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya dari awal ini merasa kayaknya kok pernah dapat ini ya, saya pernah rilis ini. Ya, jawabannya iya, tapi itu tercampur di game programming dan game engineering yang lama. Saya agak lupa detailnya sih, sepertinya ada antara namanya tetap game engineering atau game development yang kedua ya. Saya agak lupa. Sepertinya pernah ada di channel ini beberapa tahun yang lalu ya, tapi ini akan diperbarui ya. Jadi yang diperbarui apa aja? Misalkan untuk input ya, saya akan mengajarkan caranya menggunakan input sistem yang baru. Ya, kalau teman-teman yang pernah ngikutin dari game programming itu dulu saya menggunakan sistem input yang konvensional ya, misalkan input get axis atau input get button down ya. Nanti yang saya ajarkan itu totally different, berbeda menggunakan input sistem yang baru. Ya, untuk game 3D-nya yang lebih lengkap mungkin ada di game engineering yang lama. Ya, sekali lagi saya rada lupa isi dari channel saya kapan hari. Ya, mungkin ada di sana, tapi yang akan diajarkan di game engineering pada semester kali ini itu sudah dipilih yang kira-kira berguna untuk teman-teman di multimedia. Ya, jadi kali ini teman-teman multimedia akan belajar membuat game 2D dan 3D sekaligus. Nah, berikutnya satu lagi mata kuliahnya adalah Advanced Native Mobile Programming. Ini lanjutan dari Native Mobile Programming. Ya, jadi saya akan mengajarkan caranya untuk membuat aplikasi native ya menggunakan Android Studio dan Kotlin. Tapi ada beberapa hal tambahan yang dipelajari di sini ya. Misalkan caranya menggunakan Git, kemudian sistem notification, ya lalu ada istilahnya room itu kalau tidak salah untuk SQL ya. Nanti sambil jalan aja kita belajar bareng dan lain-lain ya, karena namanya sendiri juga advance ya. Ini tentu saja diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah lulus native mobile programming ya, tapi untuk teman-teman yang lain yang pengen ngikutin ya silakan lihat dulu atau ditonton dulu kontennya untuk native mobile programming. Ya, saya sudah rilis 2 kali dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tapi sesuai perkembangan teknologi dari Android Studio-nya sendiri, yang terbaru itu sayangnya berbahasa Inggris ya. Jadi kalau teman-teman mau sekaligus melatih bahasa Inggrisnya, bisa lihat native mobile programming yang berbahasa Inggris. Itu kontennya terbaru pakai Android Studio 4 berapa atau yang 2020 Android Arctic Fox bahkan. Ya, yang nanti mobile programming berbahasa Indonesia itu waktu itu masih masa transisi dari 4.0 ke 4.2 dan ternyata transisinya cukup beberapa tempat cukup drastis. Ya, jadi saya sudah tidak menyarankan teman-teman melihat yang itu. Ya, tapi kalau teman-teman merasa adventurous ya mau nyoba yang pakai native mobile programming yang lama dengan Android Studio 4 ya, lalu diadaptasi sendiri untuk Android Studio Arctic Fox 2020, silakan ya, saya tidak bisa melarang juga. Sementara itu ada mata kuliah ketiga, tabletop game design, tapi di sini saya sebenarnya lebih ke asisten aja sih.
Ya, ini nanti akan mengajarkan desain tabletop game, terutama board game. Dan ini hanya dibuka untuk teman-teman di multimedia. Nah, satu hal yang kepingin saya utarakan ke teman-teman sekalian, terutama yang sudah subscribe ya, channel ini aslinya saya buat itu untuk memfasilitasi pembelajaran online ya, yang dimulai secara mendadak hampir 2 tahun lalu, sekitar bulan Maret 2020 ya, waktu awal-awal masa pandemi. Nah, ini seiring dengan waktu, seiring dengan keputusan, SKB 4 Menteri, ya, mulai semester ini diwajibkan untuk pertemuan tatap muka 100%, yaitu secara offline atau luring. Ya, tapi perkembangan terakhir ya, kalau tidak salah kemarin saya mendengar, berita dari, Kemendikbud juga, bahwa, tergantung level PPKM, ya itu bisa pertemuan 100% atau 50-50. Nah, ini saya belum tahu secara pasti Surabaya ini level berapa. Dulu sih level 1, tapi entah kalau tiba-tiba dinaikkan level 2. Nah, Universitas Surabaya dalam hal ini sudah mengambil kebijakan tersendiri bahwa untuk pekan pertama itu dilangsungkan secara daring alias offline. Sementara itu untuk pekan kedua, ketiga, dan seterusnya itu menunggu perkembangan situasi terkini. Ya, dari Fakultas Teknik sendiri pekan kedua masih dirumuskan kebijakannya, tentunya dengan mempertimbangkan keselamatan semua pihak, ya, dan terutama mahasiswa-mahasiswa yang sudah kembali berdatangan ke Surabaya. Ya, tapi melihat perkembangannya yang semakin mengkhawatirkan sebenarnya ya, karena total kasus positifnya COVID tiba-tiba naik drastis ya dalam jumlah puluhan ribu sudah, maka sementara ini pekan pertama dilangsungkan secara daring atau offline. Nah, oleh karena itu, untuk channel konten ya, konten dari channel saya ini saya sejujurnya masih galau sih, ya saya belum bisa menentukan sendiri juga. Untuk saat ini mungkin hanya akan ada satu konten dulu untuk game engineering yang akan rilis persis 2 hari lagi, ya kira-kira bukan kira-kira sih, ya pasti di tanggal 7 Februari 2022, ya yaitu hari Senin. Kemudian untuk Advanced Native Mobile Programming, kebetulan sekali rekan saya sudah buat ya, Pak Andre Noto, sudah ada di sini, saya akan kasih playlist-nya di description di bawah. Ya, silakan kunjungi channelnya, mungkin kalau tertarik bisa subscribe juga ya. Jadi konten Advanced NMP sementara saya tidak berencana untuk membuat sendiri. Ya, tapi misalkan teman-teman ada request untuk menambahkan konten ini ya Advanced NMP, ya silakan ya kasih tahu saya di kolom komen di bawah. Sementara itu untuk tabletop game design, nah ini saya putuskan eksklusif hanya untuk mahasiswa Ubaya aja, sehingga konten ini tidak tersedia secara daring. Ya, selain itu, sebagian kontennya dari tabletop game design ini sebenarnya hanya bermain berbagai macam board game, ya, yang tentunya bisa teman-teman cari sendiri ya, let's play-nya di internet sudah banyak banget. Ya, oleh karena itu, mulai minggu depan, mulai 7 Februari 2022, saya akan rilis satu konten dulu, yaitu game engineering, pada hari Senin sorry kok tanggal 7 Februari 2022, jamnya kira-kira mungkin jam 10 ya, ditunggu aja nanti. Untuk pekan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya saya belum bisa janjikan apapun, tergantung keputusan dari Fakultas Teknik dan Universitas Surabaya secara keseluruhan. Ya, nanti kalau ada pemberitahuan tambahan, sudah ada kebijakan tambahan, tentunya saya akan umumkan juga atau beritahukan di channel ini ya, terkait dengan konten dari channel saya ke depan. Ya, jadi itu tadi next update-nya Game Engineering pekan pertama, ini mempelajari tentang Unity 2 dimensi menggunakan Unity 2020. Ya, saya akan rilis hari Senin tanggal 7 Februari 2022. Ya, oke, sekian dulu quick update untuk konten channel ke depan ya. Mohon maaf sebelumnya kalau
update-nya kelihatannya memang sedikit banget, cuman game engineering aja, tapi ya demikian adanya sih memang karena, keputusan kuliahnya sementara ini kembali ke luring ya, sehingga, saya merasa masih harus adaptasi lagi dengan, penyediaan waktu untuk bisa membuat konten juga di channel ini ya. Tapi secara umum sih kalau kuliahnya luring atau offline berarti saya kerja 2 kali ya, jelaskan di kelas secara luring dan termasuk membuat rekaman juga untuk teman-teman semua di channel ini. Ya saya masih belum tahu, apakah saya sanggup melakukannya atau enggak, jadi sementara itu dulu ya, update-nya baru akan ada satu aja untuk pekan depan yaitu tanggal 7 Februari 2022. Ya terima kasih sudah menyaksikan dan sudah subscribe ke channel saya sejauh ini. Nanti kalau ada komentar apapun ya silakan diajukan aja di kolom komen di bawah. Oke, terima kasih semuanya ya. Salam sehat. Semoga kita selalu aman selalu.